Oke, bayangin lo lagi ngeliatin langit malam yang super gelap. Dan tiba-tiba muncul satu bintang raksasa yang gak cuman kelihatan terang, tapi juga gede banget. Itu Jupiter. Dari semua planet di tata surya kita, Jupiter adalah yang paling besar. Jupiter tuh bukan planet biasa. Dia adalah gas giant alias raksasa gas. Maksudnya, gak punya permukaan padat kayak bumi. Semuanya hampir dipenuhi gas hidrogen, helium, plus jejak-jejak gas lain. Plus, Jupiter awalnya terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun lalu, barengan sama matahari dan planet lainnya. Pokoknya, kali ini kita bakal bongkar fakta-fakta keren tentang si raksasa gas ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan fakta-fakta luar angkasa lainnya di Optimis selalu. Sekarang. Sekarang, lo mau tahu seberapa gila sih ukuran Jupiter? Coba lo bayangin. Jupiter bisa masukin lebih dari 1.300 bumi di dalam volumenya. Iya, lebih dari 1.300 kali ukuran bumi. Diameter di garis khatulistiwanya sekitar 142.984 km, kira-kira 11 kali diameter bumi. Tapi meskipun gede banget, hari di Jupiter itu cepat. Satu rotasi penuh alias satu hari hanya sekitar 9,9 jam loh. Bayangin, lo tidur terus, matahari udah hampir terbit lagi. Dan 1 tahun di Jupiter itu sekitar 11,86 tahun bumi. Jadi, kalau lo umur 11 tahun di bumi, itu baru 1 tahun di Jupiter. Fakta selanjutnya, atmosfer Jupiter tuh edan banget dinamisnya. Ada garis-garis besar, awan-awan strip-strip warna putih, coklat, oranye, bahkan merah. Dan yang paling terkenal, Great Red Spot. Itu semacam badai yang udah ribuan jam, bahkan ratusan tahun berkecamuk di Jupiter. Besarnya bisa lebih besar dari bumi loh. Atmosfer dalam Jupiter makin ekstrem, tekanan dan temperatur makin dalam makin tinggi. Sampai gas hidrogen bisa jadi cair dan bahkan jadi seperti logam di bagian dalam. Itulah yang bikin Jupiter punya medan magnet luar biasa kuat. Lo pernah dengar soal inti core Jupiter? Ternyata bukan inti yang jelas, padat kayak batu terus metal, terus batu lagi. Penelitian terbaru dari misi Juno nunjukin bahwa inti Jupiter itu fusi alias samar, tidak sepenuhnya solid, dan mungkin sebagian larut dissolve ke dalam hidrogen logam di sekitarnya. Semakin dalam kita masuk ke dalam Jupiter, temperatur bisa jadi luar biasa tinggi. Jauh di atas yang bisa lo bayangin, jauh lebih panas dari permukaan matahari di bagian inti-inti Jupiter yang dalam. Gak hanya dia gede dan panas, Jupiter punya lingkungan yang keras banget. Medan magnetnya super kuat, mampu menjebak partikel-partikel bermuatan charged particles, sehingga di sekitar Jupiter muncul radiasi yang sangat tinggi. Kemudian, Jupiter punya cincin tipis, juga bukan cincin seindah Saturnus, tapi tetap ada. Cincin itu terbuat dari debu dan partikel kecil yang hasil tumbukan meteoroid ke bulan-bulan kecil Jupiter. Oh ya, bulan-bulannya, bro, atau sis, banyak banget. Ada 95 bulan yang diakui secara resmi. Beberapa yang terbesar adalah Galilea Moons, Io, Europa, Ganymede, Callisto yang udah diketahui sejak Galilei tahun ke-1610. Sekarang kita ke sejarah penemuan dan eksplorasi Jupiter. Lo tahu nggak bahwa Jupiter udah dikenal manusia sejak zaman kuno karena terlihat jelas di langit malam. Tapi yang pertama kali catat fakta ilmiah lebih dari sekedar planet terang adalah Galileo. Galilei pada 1610. Galileo pakai teleskop sederhana, dan dia menemukan 4 bulan besar yang mengorbit Jupiter. Itu adalah bukti penting bahwa tidak semua benda
Langit berputar mengelilingi bumi yang sebelumnya jadi kepercayaan umum. Seiring waktu, banyak misi luar angkasa yang dikirim ke Jupiter, Pioneer, Voyager, Galileo, dan sekarang Juno. Setiap misi punya tujuan spesifik. Ngeliat atmosfer, medan magnet, struktur internal, kondisi bulan-bulan di sekitarnya. Mari kita ngobrol tentang beberapa hal unik, weird dari Jupiter, yang bikin planet ini nggak cuma gede, tapi juga out of the ordinary. Contohnya, badai besar kayak Great Red Spot bisa bertahan ratusan tahun. Sebagian besar badai di bumi cuma bertahan beberapa hari atau minggu. Kemudian, di zona ekuator Jupiter, konsentrasi amonia di atmosfernya tuh hampir seragam dengan kedalaman tertentu, tapi di lintang lain beda-beda. Tergantung gejala badai dan konveksi. Itu menunjukkan dinamika atmosfer yang jauh lebih kompleks daripada yang dipikir dulu. Jupiter juga kadang nabrak benda-benda lain di tata surya. Komet, asteroid kecil, pernah ada komet Shoemaker-Levy 9 yang jatuh ke Jupiter dan bikin jejak besar di atmosfernya. Nah, kenapa kita bahas semua fakta ini sih? Karena lewat belajar tentang Jupiter, kita bisa ngerti banyak hal soal bagaimana planet besar terbentuk, bagaimana atmosfer ekstrem bisa bekerja, dan bagaimana medan magnet dan kondisi luar angkasa mempengaruhi lingkungan sekitar. Jupiter bisa dibilang pelindung buat bumi juga dalam beberapa teori. Gravitasi besar. Jupiter bisa menarik atau mengalihkan meteoroid atau komet yang bisa bahaya ke inner solar system. Jadi beberapa benda yang mungkin menuju bumi bisa disedot atau dibelokkan. Juga bulan-bulan Jupiter kayak Europa punya potensi untuk kehidupan karena ada bukti bahwa di bawah lapisan esnya bisa ada lautan cair. Itu menarik banget buat yang suka mikir, apakah kita sendirian di alam semesta? Sekarang, yuk kita bahas misi paling update. Juno, ini satelit yang sudah mengorbit Jupiter sejak 2016 dan terus-menerus mengirim data ke bumi. Juno bantu pecahkan teka-teki soal inti fusi, juga ngukur medan magnet dan badai lebih detail. Lihat seberapa dalam awan badai menjalar ke dalam atmosfer. Selain itu, ada misi baru juga dari Eropa, namanya JUICE Jupiter Icy Moons Explorer, yang fokus ke bulan-bulan seperti Ganymede, Europa, dan Callisto, untuk eksplorasi lebih lanjut. Oke guys, kita udah melewati banyak fakta keren tentang Jupiter, ukurannya, atmosfernya, badainya, sejarahnya, bulan-bulan di sekitarnya, plus misi eksplorasi terkini. Sebelum kita tutup, gue pengen kasih satu mindset ya. Belajar tentang objek, seseram, dan sehebat Jupiter ini bikin kita sadar bahwa alam semesta itu luar biasa kompleks dan indah. Jadi jangan cepat puas pakai pengetahuan yang kita punya sekarang. Terus aja penasaran, terus aja optimis bahwa ada banyak misteri yang belum kita pecahin. Kalau lu suka konten kayak gini, yang santai tapi informatif, jangan lupa like, komen, apa bagian Jupiter yang paling bikin kamu wow, share ke temen lo yang suka astronomi. Dan pastinya, subscribe ke Optimis selalu, supaya lo nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Thanks banget udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap optimis selalu. Keep your eyes to the sky, guys.